Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1436 sampai 1440. Tuhan, memang Engkau sering memperlihatkan kepadaku gelegar amarah-Mu. Tetapi berhadapan dengan jiwa-jiwa yang rendah hati, murka-Mu lenyap seketika. Memang Engkau sangat agung ya Tuhan, tetapi Engkau membiarkan diri-Mu dikuasai oleh jiwa yang papa dan sangat rendah hati. Oh kerendahan hati, keutamaan yang paling berharga. Betapa sedikitnya jiwa-jiwa yang memiliki Engkau. Di mana-mana aku harus menyaksikan sesuatu yang mirip dengan keutamaan ini, tetapi tidak pernah menyaksikan keutamaan kerendahan hati sendiri. Tuhan, surutkanlah aku ke dalam kehampaan, sehingga aku dapat menemukan rahmat di dalam pandangan para kudus-Mu. Malam Natal 1937. Sesudah komuni kudus, Bunda Allah membuatku merasakan kecemasan yang ia rasakan dalam hati demi Putra Allah. Tetapi kecemasan ini diresapi dengan harumnya penyerahan diri kepada kehendak Allah. Maka aku lebih senang menyebut kecemasan itu sebagai sukacita. Aku memahami bagaimana jiwaku harus menerima kehendak Allah dalam segala sesuatu. Sayang sekali aku tidak dapat menuliskannya sebagaimana aku mengalaminya. Sepanjang hari, jiwaku tenggelam dalam permenungan yang kusuk. Tidak suatu pun dapat mengganggu permenunganku ini, baik tugas maupun kesibukanku dalam hubungan dengan orang-orang awam. Sebelum makan malam, aku pergi ke kapel sejenak untuk berbagi oplatek secara rohani dengan orang-orang yang kukasihi, yang sedemikian dekat di hatiku, meskipun mereka berada di tempat yang jauh. Aku membenamkan diri dalam doa yang kusuk dan memohon rahmat Tuhan bagi mereka semua sebagai kelompok dan kemudian bagi masing-masing sebagai pribadi. Yesus menunjukkan kepadaku betapa hal ini sangat menyenangkan hatinya, dan jiwaku dipenuhi dengan sukacita yang bahkan lebih besar karena menyaksikan bahwa Allah sungguh mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Ketika kami berada di ruang makan, pada waktu mendengarkan bacaan, aku merasakan seluruh diriku terbenam di dalam Allah. Secara batin, aku melihat Allah memandang kami dengan perkenan yang besar. Aku sendirian bersama Bapa Surgawi. Pada saat itu, aku memiliki pengetahuan yang lebih jelas mengenai ketiga pribadi ilahi yang akan kita pandang sepanjang masa, dan sesudah jutaan tahun, kita baru akan mengerti bahwa kita mulai memandangnya. Oh betapa besarnya kerahiman Allah yang mengizinkan manusia ambil bagian begitu besar dalam kebahagiaan ilahinya. Pada saat yang sama,
betapa nyeri rasa sakit yang menusuk hatiku, karena memikirkan bahwa begitu banyak jiwa telah mencampakkan kebahagiaan ini. Ketika kami mulai berbagi oplatek, suatu kasih timbal balik yang tulus meraja di tengah kami. Mother Superior mengungkapkan harapan ini kepadaku. Suster, karya-karya Allah berkembang dengan lambat, maka janganlah tergesa-gesa. Secara umum, dengan tulus hati para suster mengharapkan supaya aku beroleh apa yang paling aku inginkan. Aku melihat bahwa harapan-harapan itu sungguh muncul dari hati mereka. Hanya satu orang suster yang menyembunyikan suatu kejahatan di dalam harapannya. Tetapi hal itu tidak begitu menyakitkan hatiku, karena jiwaku dipenuhi dengan kehadiran Allah. Namun, hal ini menjelaskan kepadaku mengapa Allah sedemikian sedikit berkomunikasi dengan suatu jiwa semacam ini, yakni karena jiwa seperti itu selalu mencari dirinya sendiri, juga dalam hal-hal yang suci. Oh, betapa baiknya Tuhan, sehingga Ia tidak membiarkan aku sesat. Aku tahu bahwa Ia akan menjaga aku, bahkan dengan cemburu. Tetapi hanya sejauh aku tetap kecil, sebab hanya dengan jiwa seperti itulah Tuhan yang agung senang bergaul. Sedangkan jiwa-jiwa yang sombong, Ia mengenal dari jauh dan melawan mereka. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.